Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, di antaranya Pegas, Harum, Bumi, Indi, ADMR, Antam, MTK, SMGR Inco, BRMS, NCKL, dan MBMA. Cuman sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bumi yang kemarin naik lumayan tinggi ya untuk saham Bumi. Kemarin naik 5% kalau nggak salah ya, kemarin Jumat itu naik 5,26%, sempat turun ya, sempat turun dan jebol supportnya di 11 nyentuh level terendahnya 100 cuman langsung ditarik naik. Jadi, dijaga harganya di atas support, 110, 111. Kalau kita cek untuk transaksinya Bumi, untuk Bumi kemarin Jumat tanggal 5 ya, aslinya masuk 67,2 M, lumayan banyak. Jadi naiknya saham Bumi itu disertai akumulasi oleh asing. Untuk saham Bumi, kemarin tanggal 5 ya, hari Jumat kemarin tanggal 5 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada OK Net B 65,2 M dan OK yang masuk ini versi asing ya, 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali, jadi murni akumulasi untuk OK di saham Bumi ya, OK versi asing. Selain OK yang masuk ada BK dan YB, cuman, yang paling banyak yaitu si OK dan yang jualan, di saham Bumi aslinya ada CS net sell 4,8 M, sedangkan untuk lokalnya di distribusi ILC AZ versi lokal jualan. Jadi untuk saham Bumi naiknya itu ya kemungkinan sih ini Oka kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, untuk Oka terus masuk ya, udah netback 76,8 M. Jadi di saham Bumi ini, Oka melakukan akumulasi untuk beberapa hari terakhir, kemungkinan untuk, minggu depan gimana ya buat patokan ini aja ya, selama nggak jebol di bawah, selama nggak breakdown di bawah 111, ada kemungkinan untuk saham Bumi masih bisa naik lagi sih. Kalau lihat candlenya nya juga lumayan kuat kemarin, dan kalau kita perhatikan di sini untuk AVG buy-nya si Oka dalam 1 minggu terakhir ini AVG buy-nya di 113, berarti, AVG-nya mendekati area support sih. Jadi kalau mau entry bagusnya ya dekat-dekat area support kalau dikasih kesempatan turun lagi untuk saham Bumi. Oke, itu untuk saham Bumi. Kalau menurut saya sih kalau lihat candlenya aja ada kemungkinan mungkin di awal market hijau ya untuk saham Bumi, untuk resistennya ada di level 133, tapi ya perlu hati-hati juga sih soalnya untuk saham Bumi tren jangka, lebih panjangnya cenderung bearish ya ini, turun naik bentuk higher low, turun lagi naik bentuk, higher low, nanti kalau turun lagi ini naik, ada kemungkinan sih kalau trennya masih bearish nanti turun lagi ya, cuman ya lihat transaksi kemarin Jumat dan lihat candlenya demand-nya lumayan kuat, ada kemungkinan minggu depan di awal market dibuka hijau dulu. Mudah-mudahan sih seperti itu, kalaupun turun selama nggak jebol aja, nggak breakdown di bawah 111 ya, semoga aja nggak jebol lah gitu aja. Oke, untuk saham Bumi, selanjutnya kita cek saham, Pegas ya. Dan untuk saham Pegas kemarin, turun minus 0,72%, jadi masih berada di bawah ya, konsolidasi di bawah untuk saham, Pegas. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah ada yang akumulasi, soalnya untuk harga komoditinya kan, turun nih Pegas untuk kemarin tanggal 5 Jumat. Pegas kemarin aslinya masih net sell 8,7 M, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk Pegas untuk aslinya udah net sell 88 M. Jadi dalam 1 minggu terakhir untuk Pegas itu didistribusi oleh asing, perlu hati-hati. Untuk kemarin Jumat yang keluar untuk aslinya ada BKCC ya, untuk BK-nya net sell 6,4 M, CC-nya net sell 1,4 M, dan aslinya net sell lokalnya juga, jualan ya, ada CC versi lokal yang net sell 8,4 M. Jadi lokalnya ada yang distribusi, aslinya net sell, perlu hati-hati untuk saham Pegas, kan buru-buru entry untuk minggu depan ya, walaupun harganya udah di bawah ya. Mungkin kalau mau entry nunggu nunggu apa ya, nunggu ada yang akumulasi lagi aja, atau ya nunggu
ada sentimen positif mungkin besok menjelang pembagian dividen. Semoga aja Pegas bisa rebound naik. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Untuk secara taktikal untuk level saat ini support kuatnya ada di level 1325. Perhatikan saja area situ ya, semoga nggak jebol. Kalau masih turun merah untuk minggu depan ya, target resistennya penurunannya di level 1325. Oke, itu untuk saham Pegas, dan untuk resistennya secara histori ada di 1420. Kalau menurut saya sih, kita lihat transaksinya juga belum terlalu rame dan aksinya malah terus jualan dalam 1 minggu terakhir ya, ada kemungkinan masih cenderung lesu, turun dulu untuk saham Pegas. Jangan buru-buru entry aja di awal market, cuman kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Indi ya. Dan untuk saham Indi kemarin ARB, dan untuk saham Indi itu ya extend sih, jadi nggak heran ARB apakah sudah ada yang nampung. Kalau kita cek untuk transaksinya coba untuk saham Indi. Indi kemarin tanggal 5 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, langsung dibanting oleh MG. MG-nya net sell 7,9 M. Selain MG ada YU yang net sell 3,1 M, dan yang nampung ini YPCCLG, jadi ya bisa dikatakan belum ada yang nampung untuk saham Indi. Kemarin Jumat ya, hati-hati untuk minggu depan di awal market sih ada kemungkinan open ke bawah untuk saham Indi. Aksinya masuk loh. Ini dari tanggal 1 sorry. Untuk kemarin aslinya ya masuk, ini aslinya AKYU masuk, cuma nominalnya nggak terlalu gede. Sedangkan untuk Indi ini hari ini ya ini sih ARB close-nya di 2150. Oke, 2150. Di sini sih mendekati area support ya. Jadi close-nya kan di sini 2150, dan kalau secara Fibonacci untuk supportnya ada di level 2130. Jadi untuk minggu depan Senin perhatikan saja level ini sih, kayaknya kalau sampai jebol di bawah 2130 kayaknya sih ada kemungkinan open di bawah itu ya. Soalnya untuk hari ini sorry untuk hari Jumat hari Jumat kemarin, sorry untuk hari Jumat kemarin itu gimana untuk saham Indi itu di distribusi oleh AMG cukup banyak dan belum ada yang nampung ya, jadi ada kemungkinan open ke bawah. Apakah ARB atau enggak ya, kita lihat aja minggu depan, kayaknya sih ada kemungkinan masih ARB ya, apalagi ini menjelang comeback juga harganya terus turun kan, ini menjelang comeback harganya terus jebol support, jadi ya hati-hati untuk trennya sih ada kemungkinan masih bearish. Mungkin yang belum punya posisi jangan buru-buru entry, yang mau nambah muatan atau yang mau ngoleksi saham India jangan buru-buru ya, apalagi untuk sentimen batu bara kan kurang bagus juga, takutnya kalau sampai jebol breakdown di bawah 2135 untuk saham Indi, kalau masih trennya bearish ya nggak menutup kemungkinan bisa ke level 1400-an 1300-an loh, jadi ya sabar aja dulu ya, siapa tuh dapat di harga yang lebih murah. Oke, itu untuk saham Indi. Kalau besok ARB ke level berapa? Coba kalau kita hitung ARB 3120, 3100. Oh, sorry. Close-nya di 2150 ya. 2150 kalikan 93%. Kalau besok ARB untuk saham Indi akan ke level 2000. 2000 di sini, dan pas sih ini pas di area historinya ya, support secara histori di 2000 ini. Di area sini ini 1 2 3 4 5 kali gagal breakdown, jadi ya semoga aja besok ada yang narik naik, paling nggak technical rebound, tapi kalau enggak ya nggak usah terlalu heran sih, soalnya untuk saham Indi ini kan ya ini menjelang comeback aja untuk harganya udah di bawah turun. Ya ada kemungkinan sih untuk besok open gap bawah ya, semoga aja ditarik naik. Dan gimana ya, ya jangan buru-buru entry di awal market sih, cuman kalau mau copet-copet lihat aja kalau besok ada yang langsung nge-HK mungkin. Kalau mau spekulasi buy disclaimer, untuk keputusan di tangan masing-masing, dan kalau tujuannya untuk trading bisa pasang antisipasi. Gimana ya, takutnya kalau besok ARB hari selanjutnya ARB ya, intinya
kalau saya sih mending jangan buru-buru entry sih, wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Indi. Selanjutnya kita cek saham Harum. Dan untuk saham Harum kemarin juga turun cukup dalam, cuman nggak sampai ARB sih, 6% lebih ya, sempat turun ke area supportnya 1370, cuman ditarik naik lagi ya, walaupun cuma ditarik naik 10 poin ya, 1 tick. Jadi ini sih di area support kalau secara teknikal ya, secara Fibonacci udah di area support ini untuk saham Harum. Semoga aja besok nggak jebol. Tapi kalau sampai jebol ya mending jangan buru-buru entry sih untuk saham Harum ini. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, siapa tahu udah ada yang akumulasi untuk saham Harum atau yang nampung. Soalnya ada yang jaga harga, itu ada demand ya di area supportnya. Untuk saham Harum kemarin tanggal 5 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, ada DX yang masuk 11,8 M, dan untuk DX ini malah hampir sebagian transaksinya itu buy ya, valuasinya sih, valuasinya 11,8 M, 11,844 M, dan net buy 11,841 M. Jadi hampir seluruh transaksinya untuk DX versi lokal di saham Harum itu buy. Jadi kemungkinan ini sih yang jaga harga. Kemarin yang naikin itu 1 tick di saham Harum, dan yang distribusi paling banyak untuk lokalnya ada CCYU. Sedangkan untuk asingnya sendiri di saham Harum kemarin net sell 10,7 ya. Siapa yang jualan untuk asingnya? BKCS versi asing jualan ya. Asingnya net sell gimana ya untuk saham Harum? Sektor batu bara sih. Ya untuk besok sih perhatikan aja level ini ya. Mungkin kalau mau spekulasi buy, kalau nekat ya, kalau nekat mau trading di saham Harum, mau spekulasi buy bisa pasang antisipasi sedikit di bawah supportnya, mungkin di 1350, atau disesuaikan aja ya. Bisa pasang antisipasi. Soalnya kalau sampai jebol di bawah supportnya ini ya bisa turun lagi lebih dalam, dan di sini juga ada gap up yang belum ketutup ya. Jadi takutnya akan turun lagi lebih dalam ke level 1290-an. Jadi gimana ya? Lihat aja sih di awal market kalau ada yang jaga harga di area supportnya ini di antara 1360, 1350. Kalau ada yang jaga harga mungkin ya, kalau mau spekulasi buy disclaimer sih amannya pasang antisipasi aja. Tapi kalau lihat trennya dan lihat sentimen batu baranya lagi pada bearish ya jangan buru-buru entry di awal market. Tapi ya lihat aja besok ya, kalau mau spekulasi buy amannya pasang antisipasi sedikit di bawah support. Atau kalau mau nyicil masuk ya jangan langsung banyak ya, takutnya kalau masih turun kan nanti bisa ambil lagi di harga yang lebih bawah ya, melakukan average down. Mungkin ada kemungkinan naik untuk saham Harum ini menjelang apa ya, isu pembagian dividen juga belum ya, belum bagi dividen kemarin bulan Juni tahun 2021, juga bulan Juli ya. Mudah-mudahan untuk bulan Mei ini ada sentimen positif untuk saham Harum. Selanjutnya kita cek saham Antam ya. Dan untuk saham Antam ternyata turun cukup dalam ya. Apakah ini kesempatan buat entry? 4% lebih loh untuk saham Antam, jebol support dan hampir nyentuh support selanjutnya di 2010, cuman kelasnya di 2040. Ditarik naik ya. Jadi ada demand di area supportnya ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, selama asingnya nggak distribusi banyak aja, untuk saham Antam masih ada harapan sih. Untuk kemarin tanggal 5 untuk saham Antam secara keseluruhan hasilnya jualan ini. Aslinya net sell ya. Untuk aslinya net sell sebanyak kemarin Jumat aslinya net sell 15,9 M, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya net buy ya. Jadi ya kemarin net sell sih, cuman kalau kita kalkulasi dalam 1 minggu terakhir itu masih net buy. Jadi kemungkinan sih untuk harganya semoga saja untuk minggu depan masih dijaga ya untuk saham Antam. Secara keseluruhan juga sebenarnya kemarin lebih banyak yang jualan, jadi perlu hati-hati di awal market ya. Untuk saham Antam ada kemungkinan mungkin merah dulu,
Dan perhatikan saja level ini kalau mau spekulasi buy bisa perhatikan level 2010 ya. Semoga nggak breakdown di bawah itu, ada yang jaga harga di arah sini. Kalaupun jebol semoga aja nanti ditarik naik lagi ya. Semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk area supportnya sih untuk saat ini di 2010 dan resistennya di 2080. Ya ini sih ya bisa dipertimbangkan ya kalau besok ada yang jaga harga di area sini buat entry buy dan bisa pasang antisipasi sedikit di bawah itu kalau tujuan kalian untuk trading di saham Antam atau swing. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan di awal market merah dulu, habis itu mantul naik, semoga seperti itu. Selanjutnya kita cek saham MDKA. MDKA untuk hari ini gimana untuk saham MDKA hari ini? Oh, bukan hari ini, kemarin Jumat ya. ARB ya, ini di luar prediksi, ternyata ARB untuk saham MDKA ya. Semakin menarik aja ini kalau punya cash untuk saham MDKA, karena untuk MDKA ini ya salah satu saham yang lumayan diminati oleh asing ya. MDKA untuk kemarin tanggal 5. Aduh, tapi kenapa aslinya jualan ini? ZP net sell 30,8 M, BK net sell 15,9, CC net sell 11,3 M. Mungkin buat teman-teman yang tahu kenapa ini MDKA aslinya keluar cukup banyak, bisa tulis di kolom komentar ya. Apakah ada sentimen negatif atau gimana ini untuk saham MTKA? Padahal harga emasnya kan naik ya, 2000 per troy ounce kalau nggak salah. Yang masuk lokal, jadi ditampung oleh lokal ya, aslinya distribusi ditampung oleh lokal KI, YP, MG, GR, BD. Padahal waktu konsolidasi di bawah ini itu aslinya masuk loh, 1, 2, 3 hari terakhir itu kita ikuti aslinya masuk, ternyata hari ini malah keluar ya. Ya terserah aslinya sih, kalau pengen jualan ya kita cuman bisa apa ya, bisa ngikutin aja. Secara teknikal sih untuk MDKA support terdekatnya sih di area sini. Kalau saya sih malah cukup menarik ya untuk saham MDK ini buat dimasukin ke list untuk sekelas MDKA, bisa ARB dan oke, perhatikan aja level ini ya 3530 itu support setelah historinya. Kalau sampai jebol di bawah itu berarti jangan buru-buru entry, bisa entry lagi atau kalau mau average down lagi di area 3350 itu support setelah Fibonacci-nya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ya ini di distribusi asing dan ditampung oleh lokal untuk saham MDKA. Oh ya, untuk aslinya kemarin net sell 64,6 M kemarin aja ini. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir malah masih net buy ya. Jadi kalau dikalkulasi masih net buy untuk saham MDKA ya ini. Jadi mudah-mudahan turunnya ini masih ada kemungkinan naik lagi. Mungkin suatu saat sabar aja. Semoga nggak lama ya untuk turunnya saham MDKA ini ya, buat patokan di area sini. Kalau mau average down sih support terdekatnya di 3530, kalau nggak ada yang jaga harga mending entry di area dekat-dekat 3350, seperti itu aja untuk saham MDKA ya. Dan semakin turun sih semakin menarik sebenarnya untuk saham MDKA ya. Kalau kita cek aja dari awal bulan lalu ya, dari awal bulan April kira-kira untuk aslinya gimana, kita cek dari tanggal 3 April. Ya kan udah netbuy 442,1, masih netbuy loh untuk saham MDKA dari 1 bulan yang lalu. Jadi ketika turunnya ini, itu aslinya masuk ya, ketika turun dari awal April, Maret atau April ya kemarin itu tadi kita cek. Awal Maret, Januari, Februari, Maret ya, dari awal Maret untuk aslinya. Jadi untuk dari awal April ya, dari bulan awal April untuk aslinya itu terus entry di saham MDKA, cuman hari ini aja kenapa kok jualan banyak ya, saya juga kurang paham. Ya selama nggak jebol aja untuk besok minggu depan ya, nggak jebol di bawah 3350 ada kemungkinan rebound lagi. Oke, itu untuk saham MDKA sih. Ya siapin dana aja mungkin kalau mau average down
Dan untuk levelnya ya 2 level ini, untuk besok perhatikan saja level 3530 jebol di bawah itu ya mending wait and adjust dulu, bisa entry dekat-dekat 3350. Oke, itu saham MTKA cukup menarik. Selanjutnya kita cek saham SMGR, ini juga udah di bawah ya, dan hari ini pun candlenya merah karena kemarin kan naik cuman aslinya jualan ya, disesuaikan dengan distribusi hari ini merah. Turun sampai ke level 5.630-an dan ada dimensi dan ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah aslinya masih net sell di saham SMGR. Kalau aslinya malah cenderung distribusi ya dari awal April itu, kalau untuk kemarin Jumat aja aslinya masih net sell 38,7 M, jadi yang belum punya posisi jangan buru-buru entry, yang mau average down juga jangan buru-buru masuk ya. Takutnya kalau masih turun lagi untuk saham SMGR ini ya bisa ngejar area supportnya di level berapa untuk supportnya untuk SMGR sih secara histori di 5.460, 5.450 area sini, 5.460-an ya untuk ini kelipatan 25 ya, berarti 5.450, 5.475. Perhatikan saja area situ ya kalau mau entry untuk saham SMGR itu area support. Selanjutnya sih kalau besok masih turun untuk saham SMGR, kelihatan transaksinya sih kemarin Jumat masih didistribusi lebih banyak yang jualan, dan yang jualan ini asing ya, DX, CC, KZ, BK, TPAG versi asing yang jualan di saham SMGR. Tadi ya kayaknya sih ada kemungkinan masih cenderung lesu, turun dulu ya untuk saham SMGR, kalau nggak merah mungkin masih akan konsolidasi, jadi jangan buru-buru entry aja. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita cek saham Inco. Inco masih belum berhasil breakout ya, jadi 1, 2, 3, 4 satu minggu terakhir ini mencoba breakout cuman gagal. Kemarin di minus 0,36%, sempat turun ya ke area 68, 60, cuman ada demand dan ditarik naik lagi cuman belum berhasil breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya Inco, aslinya sih net buy kalau nggak salah kemarin. Ya, untuk aslinya net buy ada ZB, BB yang masuk. Untuk ZB-nya net buy 21 M, untuk BB-nya net buy 20 M. Jadi menarik ini untuk saham Inco, aslinya masuk lumayan untuk kelas Inco. Untuk Inco kemarin tanggal 5 aslinya net buy 22,3 M, dan kalau kita cek dalam satu minggu terakhir tuh aslinya udah net buy 40,4 M ya. Dan yang masuk ini asing, walaupun yang jualan juga asing juga. Jadi untuk saham Inco itu didominasi oleh asing transaksinya. Dalam satu minggu terakhir untuk ZP YU net buy, untuk ZP paling banyak net buy 36,3 M, dan ZP YU-nya ini juga versi asing ya. Jadi selama mencoba breakout ini asingnya selama konsolidasi di atas, asingnya masuk, semoga saja untuk minggu depan bisa breakout di atas 7.000, di atas 7.050 ya, 7.050. Ini area resistennya berhasil breakout di atas 7.050, 7.050 untuk target resisten selanjutnya lumayan tinggi sih di 7.700-an. Kalau setelah Fibonacci walaupun nggak langsung ke area situ, tapi semoga aja akan ngejar area situ. Oke, itu saham Inco. Perhatikan saya level 7.050 ya untuk minggu depan, semoga bisa breakout. Kalau mau entry sih ya kalau langsung hijau mending tunggu breakout aja dulu ya. Setelah breakout baru kalau mau spekulasi buy disclaimer. Oke, itu saham Inco. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk saham BRMS kemarin turun ya, merah yaitu minus 4,38%, dan harganya udah mau mendekati area support kuatnya lagi di 147. Kalau kita cek untuk transaksinya BRMS kemarin tanggal 5 untuk saham BRMS ada yang masuk sini YP, market maker utamanya juga YP sih. Ya, YP-nya net buy 2,6 loh. Jadi market maker utamanya net buy, tapi kenapa harganya turun ya?
BRMS kemarin tanggal 5 aslinya net sell 2,4 M, jadi yang jualan itu untuk aslinya di saham BRMS ada YU versi asing ya. Kemudian CC, AK, TP juga jualan, jadi aslinya net sell. Kalau, menurut saya sih ada kemungkinan harganya masih dijaga di atas 147 ya, jadi perhatikan saja level ini kalau mau entry bisa pertimbangan kalau sampai RMS sudah mendekati area support dan ada yang jaga harga di area 147, 148. Oke itu untuk saham BRMS dan kalau mau spekulasi kalau tujuannya untuk trading ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah supportnya mungkin di 144 atau 145 ya bisa disesuaikan aja. Cuman kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing atau kalau nggak mau pasang antisipasi di bawah support ini dan tetap masih mau hold berharap untuk saham BRMS naik kalau mau average down lagi secara histori support selanjutnya misal jebol di bawah 147 itu di area 132. Tapi kalau menurut saya sih untuk saham BRMS ini untuk minggu depan kayaknya sih ada kemungkinan naik sih kalau skenario-nya tadi saya akan turun dulu, nguji area support kemudian dipantul naik soalnya untuk saham BRMS kemarin Jumat aja market maker utamanya si YP net B2M lebih ya. Oke itu saham BRMS, selanjutnya kita cek saham NCKL. Dan untuk saham NCKL kemarin ARB, ARB. Kalau kita cek transaksinya tanggal 5 kemarin untuk saham NCKL ya ini sih didistribusi oleh ZP, KZ, asing juga yang jualan, jadi asingnya netral cukup banyak, lokalnya nampung cuman nggak sebanyak asing melakukan distribusi ya. Tapi kalau kita cek dari awal IPO-nya untuk IF-nya terus masuk sih untuk saham NCKL ini 12 April. Ya ini kalau kita cek dari awal IPO untuk IF net buy ya, akumulasi ngumpulin saham NCKL sudah 240 M nilainya. KVG buy-nya di sorry di untuk IF ya, sorry untuk IF udah net buy secara keseluruhan ya ini ya lokal dan asing. Dari awal IPO udah net buy 692 M dan AVG buy-nya untuk IF di 1356. 1350 ya floating loss ya di sini. Floating loss ditampung oleh IF terus didistribusi oleh asing. Ya, CC, YU, ZP, KZ, BK ini kan broker-broker asing ya. Jadi didominasi oleh asing ini untuk NCKL. Ya, sebenarnya ada menariknya juga sih. Kalau saham yang baru IPO cuman ini didominasi oleh asing untuk nilai transaksinya dan untuk IF ya akumulasi juga IF asingnya cukup banyak 452,2 M. Market maker utamanya ya IF ini. Jadi ada kemungkinan naik sih. Cuman nggak tahu kapan. Ya sabar aja. Kalau lihat transaksi kemarin aja, kemarin Jumat itu belum ada yang nampung. Jadi untuk IF-nya nambah muatan cuman nggak banyak. Jadi ada kemungkinan mungkin minggu depan di awal market masih merah ya. Bahkan ada kemungkinan open gap bawah untuk saham NCKL itu. NCKL ini ya. Jadi ya bisa dimasukin ke list sih. Yang nyangkut dan nyangkutnya itu nggak banyak-banyak banget ya. Dan nyangkutnya itu juga masih di bawah afiknya IF ya masih berani hold sih kalau menurut saya. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing kalau masih turun apakah besok ARB atau enggak kalau kemungkinan sih enggak ya untuk saham NCKL kemungkinan enggak ARB kalau menurut saya. Cuman kalau kita hitung aja misal besok ARB akan ke level berapa 1270 dikalikan 93% kalau besok NCKL ARB maka akan ke level 1185. Udah cukup dalam ya kalau ARB.
Ya ini aja lah buat patokan untuk level terendahnya NCKL pas awal IPO ada di 1.200, semoga nggak jebol ya. Dan kalau mau entry mungkin bisa pertimbangan area sini sih kalau ada yang jaga harga. Oke untuk saham NCKL. Kalau menurut saya sih nggak sampai IPO untuk minggu depan. Selanjutnya kita cek saham MBMA. Dan untuk saham MBMA kemarin setelah kesalahan di minus 1,86% ya. Jadi setelah turun cukup dalam ke level 7.750 ada demand ditarik naik dan perlawanannya ini juga lumayan kuat ya untuk demandnya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya MBMA. MBMA kemarin tanggal 5, kemarin Jumat tanggal 5, secara keseluruhan ada diakumulasi ini oleh KI dan CC ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk yang distribusi itu MG cuma net sell 17,7 M, NI net sell 11,5 dan ditampung oleh KI dan CC. Untuk aslinya net sell dan yang nampung itu KI CC versi lokal, cuman mereka berdua cukup banyak sih masuknya, harganya juga naik walaupun di minus cuman demandnya lumayan kuat, jadi ada kemungkinan untuk di awal market langsung hijau ya untuk saham MBMA. Mungkin kalau spekulasi buy langsung hijau untuk saham MBMA, resisten terdekatnya ada di level 800 berapa ya, coba kalau kita ukur pakai ya level terendah dan tertingginya bisa nggak ya. Saham IPO ya agak susah. Jadi kayaknya sih di awal market hijau untuk saham MBMA dan kalau mau entry amannya ya buat coba-coba aja ya saham-saham yang baru IPO. Oke itu saham MBMA dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.